Tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama, ada Abdul Haris Nasution. Ia adalah Komandan Divisi 3 yang bertanggung jawab atas nasib rakyat dan juga anak buahnya. Ia menyampaikan ide di musyawarah dan juga memerintah untuk mengevakuasi rakyat Bandung. Kemudian, ia mengadakan rapat lagi yang menghasilkan keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Yang kedua adalah Muhammad Toha. Ia adalah komandan pejuang yang memiliki misi untuk menghancurkan gudang senjata milik sekutu. Walaupun ia harus mengorbankan nyawanya, tapi ia tidak mati sia-sia karena sekutu mengalami kerugian besar karena pasokan senjatanya telah dihancurkan. Tokoh yang ketiga adalah Maya Rukana. Ia yang mencetuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Sebenarnya, ia ingin meledakkan sungai Citarum dengan dinamit dan membuat kota Bandung menjadi lautan air. Tetapi ia malah emosi dan mengubah kota Bandung menjadi lautan api. Tokoh yang keempat adalah Aji Bastaman. Ia adalah wartawan muda yang menulis artikel tentang Bandung Lautan Api. Karena ia menyaksikan secara langsung kota Bandung terbakar menjadi merah dari Cicadas sampai Cimindi. Dan tokoh yang kelima adalah Sultan Syahrir. Pada waktu itu, ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia tidak suka dengan kekerasan sehingga ia menyuruh para militer untuk menuruti ultimatum sekutu saja. Dengan Abdul Haris Nasution, ia merencanakan tentang membumi hanguskan kota Bandung. Latar belakang terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini dimulai ketika orang-orang Belanda bebas dari kamp tahanan dan mengacaukan keamanan. Tentara Sekutu Danika telah menguasai Bandung Utara. Ultimatum pertama dikeluarkan oleh Brigjen McDonald. Maksud dari ultimatum ini adalah agar para rakyat dan pasukan bersenjata lainnya keluar dari Bandung Utara. Namun, ultimatum ini tidak diperdulikan oleh para rakyat dan terjadilah perlawanan di beberapa daerah Bandung. Ultimatum kedua dikeluarkan oleh Jenderal Montagu Stafford yang memerintah pasukan bersenjata Republik Indonesia untuk keluar dari Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Batas ultimatum ini adalah sampai 24 Maret 1946 pukul 24.00. Jika rakyat tidak mendengarkan ultimatum ini, para sekutu akan membombardir Bandung Selatan. Ultimatum inilah yang dianggap rakyat Bandung menyerah tanpa syarat. Kota Bandung sendiri adalah pusat kota dari Jawa Barat dan memiliki suhu dingin. Maka dari itu, Bandung dijuluki Paris Van Java yang berarti Paris dari Jawa yang cocok untuk ditinggali. Kronologi Bandung Lautan Api dimulai pada tanggal 12 Oktober 1945, yaitu ketika sekutu datang ke Bandung diinisiasi oleh Brigade McDonald dari Divisi India Kedua. Kedatangan ini diikuti pula dengan ultimatum yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata kepada sekutu yang sebelumnya berhasil mereka ambil dari tentara Jepang. Lalu di tanggal 25 November 1945 terjadi perang besar di beberapa wilayah, yaitu di Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, Viaduk, dan Balai Kereta Api. Lalu di tanggal 27 November 1945, sekutu melayangkan ultimatum lagi yang berisi 4 poin. Yang pertama, rakyat Indonesia yang kepergok membawa senjata akan ditembak mati. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berada di rintangan-rintangan jalan akan ditembak mati. Yang ketiga, rakyat Indonesia dilarang untuk mendekati pos-pos tentara Inggris, Jepang, dan markas recovery of alias prisoners of war and interns. Jika kepergok, maka akan ditembak mati. Yang keempat,
rakyat Indonesia harus meninggalkan kota Bandung sebelah utara jalan kereta api yang melintang dari timur ke barat. Lalu di tanggal 23 Maret 1946 masih dengan ultimatum yang sama, yaitu rakyat Indonesia harus memberikan senjata kepada sekutu yang sebelumnya berhasil mereka ambil dari tentara Jepang. Sekutu membuat ultimatum yang kedua yang berisi 4 poin kepada TRI dan rakyat Indonesia. Kala itu, keamanan Indonesia sempat memanas dikarenakan dibebaskannya tawanan tentara Belanda. Konfrontasi antara sekutu dan rakyat Indonesia pun pecah. Isi ultimatum yang kedua tadi, yang pertama, TRI harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 11 km dari pusat kota. Yang kedua, daerah kota hanya boleh diduduki oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, TRI dilarang melakukan bumi hangus. Yang keempat, penarikan pasukan TRI paling lambat pada 24 Maret pukul 24.00 WIB atau pukul 12 malam. Lalu di tanggal 25 Maret 1946, ini menjadi puncak peristiwa Bandung Lautan Api. Sekitar 200.000 warga Bandung membantu TRI dalam membumi hanguskan Bandung dalam waktu 7 jam saja. Hasil dari Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu menyampaikan ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Syahrir agar selambat-lambatnya untuk memulai pukul 24.00. Pada tanggal 24 Maret 1946, pasukan Indonesia harus sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Pada akhirnya, Indonesia dan Sekutu tidak mencapai kesepakatan. Namun, Tentara Republik Indonesia mengambil jalan tengah, yaitu meninggalkan kota Bandung dengan cara membumi hanguskannya sebelum kota itu ditinggalkan. Alhasil, kota Bandung tidak jadi diambil oleh Sekutu karena kondisinya yang hangus dan terbakar. Karena itulah, peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Peristiwa ini memberikan dampak, baik bagi rakyat Indonesia maupun terhadap Sekutu. Bagi rakyat Indonesia, hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Bandung karena kerusakan infrastruktur akibat peristiwa ini. Rumah rakyat sipil pun juga terbakar, sehingga menyebabkan kerugian bagi rakyat sekitar. Sedangkan dampak terhadap Sekutu tidak banyak dirugikan atas peristiwa dari Bandung Lautan Api ini. Karena sudah sejak sebelumnya, Sekutu memang berencana untuk menggempur wilayah Bandung. Selain itu, bangunan-bangunan pada masa kolonial dengan tembok dan strukturnya yang kokoh yang dicoba diledakkan dengan peledak lokal buatan Tentara Republik Indonesia ternyata tidak mengalami kerusakan yang berarti.